Mendengar video mengenai pengukuran kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran yang melaporkan bahwa 80,9% publik puas dengan pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, maka wajar saja ketika Ade Armando mengatakan dalam videonya, survei gadungan untuk permalukan Prabowo dan Gibran itu telah dilakukan sebuah lembaga survei yang bernama Selios. Lembaga survei itu mengatakan bahwa justru Prabowo mendapat rapot merah. Dan kemudian dikatakan juga metode yang digunakan adalah surveinya expert judgment. Nah, kemudian itu membuat Adi Armando terkaget-kaget. Itulah dikatakan ini survei gadungan. Bagaimana bisa survei gadungan lembaga pelatihan Selios ini yang tiba-tiba dadakan muncul gitu, mau dibandingkan dengan lembaga survei litbangnya Kompas gitu. Tapi bukan persoalan besar atau kecilnya, kita kan tentunya akan melihatnya secara ilmiah. Tapi persoalan saya adalah bahwa sekali lagi saya setuju kalau dikatakan lembaga survei gadungan memang menggunakan kesempatan ya untuk mempermalukan Prabowo dan Gibran. Harusnya seorang ilmuwan, seorang pakar ya, melakukan penelitian-penelitian itu bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memberikan pandangan-pandangan, ya temuan-temuan bagaimana sebuah temuan itu bisa memajukan. Jadi kalau survei yang dilakukan itu sebenarnya bukan untuk menghakimi, apalagi survei terkait 100 hari. Dia harusnya berisi kepuasan publik misalnya, ya atau kepuasan para jurnalis lah terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Tujuannya adalah untuk mengingatkan gitu temuan-temuannya, ya tentunya bukan mengatakan sebuah final ya, keputusan final, apalagi itu hanyalah sebuah pandangan publik ya secara umum, kepuasan publik gitu ya. Jadi itu hanya bisa mengukur tentang kepuasan yang biasanya memang kalau kita melihat itu tujuannya gimana pemerintah bisa memperbaiki diri gitu. Kalau 100 hari itu memang belum sesuai dengan rencananya. Tapi yang terjadi adalah bahwa lembaga itu langsung mengomentari, memberikan rapot merah, kemudian memberikan juga usulan untuk 5 menteri diganti. Saya pikir bagaimana caranya ya 100 hari mengganti gitu. Kalau dalam penelitian evaluasi program ya, kabinet itu biasanya bisa dievaluasi dengan baik secara menyeluruh itu ada 3 tahun. Ya, kalau di program doktor, saya waktu kuliah di penelitian, diingatkan bahwa tidak bisa untuk program itu. Kalau kebijakan memang bisa, tapi kan alternatif kebijakan gitu ya. Nah itu kan tapi kalau sudah kerja program itu dinilai, program 100 hari, itu sebenarnya hanya monitoring begitu. Ya, ya evaluasi sederhana lah ya sebagian kecil. Itu bukan evaluasi menyeluruh dari program-program masing-masing kabinet gitu ya, masing-masing menteri di dalam kabinet Presiden Prabowo. Jadi kalau langsung menawarkan pemberhentian itu terlalu pagi. Dan menurut saya juga itu ya terburu-buru lah, apalagi sebuah lembaga survei yang ya tenaganya juga kecil, saya tidak tahu dari mana dia dapat, apalagi hasil surveinya juga narasumbernya hanya 95 jurnalis gitu. Mungkin karena biayanya masih kurang kali ya, saya juga nggak tahu. Tapi kenapa ya harus dipermalukan? Kenapa harus mempermalukan negara ini ya? Dengan cara-cara yang katanya mau ilmiah, tapi tidak ilmiah begitu. Karena 95 jurnalis ini tidak diketahui bagaimana caranya gitu. Apakah dia cari randomnya bagaimana, saya juga nggak ngerti ya. 95 jurnalis. Tapi kalau bicara random, bagaimana bisa random? Dia kan adalah expert judgment. Nah kalau expert judgment kan berarti dipilih dulu expert judgment-nya itu. Para ahlinya dipilih itu, bukan 95 jurnalisnya. Dipilihlah, mungkin bisa juga ada para jurnalisnya ahli yang punya keahlian di situ, dipilih dulu gitu. Dipilih dulu baru kemudian bisa dibuat misalnya juga secara acak ya. Dipilih lagi gitu. Supaya jangan ada hal kepentingan juga. Walaupun di situ juga tentunya juga kalau dia mau pakai dia mau pakai instrumen atau bukti pertanyaan sendiri, nah itu mesti diuji oleh expert judgment. Biasanya memang yang pertama tuh expert judgment itu dibutuhkan ketika kita membuat instrumen penelitian survei. Apakah
instrumen atau butir pertanyaan ini akan dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang kita harapkan. Nah, di situ yang menentukan adalah expert judgment. Nah, setelah butir pertanyaan itu diberikan kepada para ahli ini, expert judgment ini, maka diketahuilah butir-butir mana yang layak untuk diajukan, ya, untuk diberikan penilaian. Ya. Nah, penilaian itu kemudian kembali, apakah betul yang penilaian itu juga expert judgment yang apa di bidangnya begitu. Nah, itu kan mesti hati-hati juga gitu ya. Makanya saya bingung juga ketika 95 jurnalis jadi expert judgment gitu. Jadi gimana caranya begitu ya? Prosedurnya tidak jelas. Padahal kan namanya penelitian itu prosedurnya jelas gitu. Saya nggak paham gini, apakah memang ini paham penelitian gitu. Memang sekarang ini banyak orang yang ahli penelitian, merasa ahli penelitian di medsos ini, bilang data. Data aja mereka tidak mengerti membedakan apa, ya informasi kan belum tentu data. Walaupun bisa dikatakan informasi data, tapi informasi bagi peneliti itu belum tentu data. Karena informasi itu kan mesti dibandingkan dengan informasi lain. Kalau informasinya tidak benar kan bukan data. Maka itu biasanya informasi-informasi itu, ataupun disebut data-data mentah itu, dilakukan analisis untuk mendapatkan data jenuh, data yang sesungguhnya gitu. Artinya yang realitas gitu loh. Itu ada namanya analisis data. Ya seperti itu. Jadi itu aja perlu dilakukan seperti itu. Baru data itu. Tapi kemudian ketika kita lihat juga expert judgment tadi, apa betul bisa diukur gitu ya? Apa yang menjadi des mereka itu? Bisa dilihat dulu. Kemudian kalau memang perbandingannya bagaimana? Kepuasannya dari banyak menteri itu kalau 95 dibagi berapa des itu? Nah kalau kemudian dari 95 itu ada menterinya kan banyak sekali. Mau dibagi 10 aja tinggal berapa? Tinggal 9 gitu. Kalau dibagi 20 tinggal 5. Nah gimana pembagiannya gitu? Nah saya juga nggak paham gitu. Bagaimana sih cara apa namanya serius itu membuat penelitian survei begitu. Apalagi yang disebut survei kepuasan. Survei kepuasan tuh mesti hati-hati. Iya. Mesti hati-hati ya. Jadi tujuannya sebenarnya kan untuk memberikan masukan ya. Bahwa bagaimana publik puas atau tidak untuk pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Bukan untuk membuat sebuah penghakiman. Apalagi pakai nama expert judgment begitu. Expert judgment-nya dari para jurnalis. Nah, itu seperti itu. Jadi wajar saja ketika Adi Armando mengatakan ini survei gadungan gitu. Dan menurut saya di medsos banyak survei gadungan. Di mana-mana sekarang ini banyak karena semua orang bisa bicara. Dan mereka pikir bebas, demokrasi, bebas berpendapat gitu. Padahal yang namanya kebebasan berpendapat adalah ketika kita memang pakar di bidang kita mengucapkan itu, menjelaskan itu. Nah, itu bebas. Kalau di kampus kan namanya kebebasan mimbar akademik. Kebebasan mimbar akademik juga itu artinya dosen hanya bisa bicara pada bidangnya. Tidak boleh bicara yang lain. Itu bukan kebebasan mimbar akademik namanya. Itu namanya apa? Kekacauan akademik. Jadi yang boleh bicara adalah pakar di bidangnya, bukan pakar di bidang lain bicara yang lain. Nah, itu namanya kekacauan. Nah, saya juga nggak tahu bagaimana ini, serius begitu. Jadi ya kita berharap lah ya, lembaga-lembaga penelitian, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mungkin sudah belajar gitu, sebaiknya juga konsisten lah ya, punya keinginan untuk mencari kebenaran ya, punya keinginan untuk memajukan masyarakat, bukan membuat framing-framing seperti yang terjadi juga apa polling itu, polling CCRP gitu, yang polling kok jadi sebuah penghakiman. Itu saya sampai sekarang heran dengan penjelasan bahwa lembaga yang melakukan polling itu adalah lembaga terkenal, lembaga jurnalis investigasi. Sekarang ini ikut-ikutan jurnalis juga. Jurnalis sepertinya ahli segalanya. Saya jadi bingung juga. Ini apa maksudnya gitu ya? Jurnalis ya jurnalis lah, jangan jurnalis ahli segalanya gitu. Nah, seperti itu. Jadi sehingga akhirnya polling OCCRP yang diserahkan ke masyarakat dibagi penghakiman. Padahal OCCRP sendiri tidak menobatkan Jokowi. Nah, sekarang juga demikian. Tiba-tiba serius menghakimi lagi nih 100 hari. Saya juga tahu apakah mereka mengerti penelitian-penelitian survei seperti ini ya. Ya mudah-mudahan sih mereka terus belajar lah, jangan buat kegaduhan gitu ya. Maka itu sekali lagi Adi Armando mengatakan ini survei gadungan ini. Karena ketika dibandingkan dengan survei yang lain, ya tidak memadai gitu. Dan masyarakat perlu kritis. Ya, dengan medsos yang bebas ini begitu banyak orang bicara apa saja.
padahal belum tentu mereka memahaminya. Ya, sekali lagi harapan kita adalah Presiden Prabowo dan Gibran yang sudah dipilih rakyat dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, dan masyarakat mengharapkan perubahan-perubahan penting, terobosan-terobosan penting untuk membawa Indonesia, secara khusus Indonesia emas ya, Indonesia yang kuat begitu, dan secara khusus juga menipisnya jurang antara yang kaya dan miskin. Karena pemimpin bekerja untuk rakyat, bukan pemimpin menghisap darah rakyat, tapi pemimpin bekerja untuk rakyat. Selamat berkarya Presiden Prabowo dan Gibran, serta Kabinet Presiden Prabowo dan Gibran. Kiranya terus akan lebih baik lagi. Masyarakat berharap dan menantikan perubahan-perubahan penting dari kepemimpinan Presiden Prabowo dan Gibran. Terima kasih.